Assalamualaikum, jumpa lagi di hobi-hobiku. Kali ini saya akan membagikan pola tas tote mini motif yang ke-19. Polanya cukup sederhana ya, tapi tetap terlihat cantik. Semoga nanti videonya mudah untuk diikuti. Buat yang ingin selalu update, silakan klik tombol subscribe dan hidupkan loncengnya untuk pemberitahuan notifikasi updatean terbaru. Terima kasih. Nah, ini benang yang saya gunakan. Ini adalah benang poli kilap. Yang satu mereknya Ananda. Kemudian ada penanda dan hook ukuran nomor 3 tulip. Saya akan mulai dengan yang warna biru. Motif ini kelipatan 8. Pertama, buat awalan rantai 48 rantai. Setelah 48 rantai, di ujung tambahkan 1 rantai, putar, isi tiap-tiap rantai dengan 1 SC. Saya mulai pengerjaan dari bagian belakang rantai. Satu SC setiap rantai, kerjakan hingga ke ujung. Sudah mendekati bagian ujung ya. SC terakhir. Kemudian tambahkan 1 rantai, putar, isi tiap-tiap lubang dengan 1 SC. Satu SC setiap lubang, kerjakan hingga ke ujung. Nanti di sini di ujung tambahkan 1 rantai. Kembali isi tiap-tiap lubang 1 SC seperti ini. Kerjakan lagi hingga ke ujung. Ulangi, buat sekitar total 8 baris SC. Nah, ini sudah selesai 8 baris SC totalnya ya. Selanjutnya kita akan buat SC berkeliling tanpa penambahan 8, 48, 8 dan 48. Jadi tidak ada penambahan untuk bagian sudut. Nah, ini di bagian ujung sini tambahkan 1 rantai. 1 rantai ini akan masuk ke hitungan bagian yang ini. Nah, saya beri penanda tempat SC terakhir di sebelahnya ya. Jadi 1 rantai masuk ke hitungan yang 48. Nah, kita mulai isi tiap-tiap lubang dengan 1 SC, dan untuk sisi yang ini adalah 8 SC. Ke sisi sebelahnya ikuti saja jalinannya ya. Untuk bagian sisi ini total 48 SC. Kalau teman-teman merasa ragu bisa dihitung agar lebih pas. Oke, lanjutkan 1 SC setiap lubang hingga ke penanda. Akhir putaran SC terakhir ya. SC terakhirnya di penanda.
Oke, slip stitch 1 rantai. Putaran berikutnya isi kembali tiap-tiap lubang dengan 1 SC. Lanjutkan berkeliling, setelah itu buat 1 baris lagi SC berkeliling. Nah, ini sudah selesai, jadi total ada 2 baris dan 1 baris yang awal ya. Selanjutnya kita akan ganti benangnya ke warna yang berbeda. Nah, di sini di akhir putaran slip stitch ganti warna. Tiga rantai, 1, 2, 3. Nah, benang yang warna biru sudah bisa diputuskan. Nah, kita akan mulai motif bagian yang pertama. Pertama, lilit benang dulu 2 kali. Ini tadi 3 rantai, lilit benang 2 kali. 1, 2, kemudian di tempat pertama yang ini kita buat 1 TC. Nah, di sini ya 1 TC atau triple crochet atau treble crochet. Kemudian lilit lagi benang 2 kali, buat TC lagi di lubang sebelahnya. Lilit kembali benang 2 kali dan 1 TC lagi di lubang sebelahnya. Jadi ada 3 TC ya. Lalu buat 4 rantai, 1, 2, 3, 4. Kemudian kita lilit dulu benangnya 2 kali, skip 4 lubang. Kita skip 4 lubang, 1, 2, 3, 4. Di lubang yang berikutnya yang kelima kita buat 1 TC. Nah, kita akan membuat 4 buah TC ya di sini. Nah, di sini tadi 3 rantai kita hitung sebagai 1 TC. Buat 3 buah TC lagi di 3 buah lubang. Jadi masing-masing 1 TC di setiap lubangnya. Yang kedua, ini TC yang ketiga, dan ini TC yang keempat. Nah, seperti ini jadi polanya ya. Jadi kita ulangi dari 4 rantai, 4, kemudian skip 4 lubang, 1, 2, 3, 4. Lalu di lubang berikutnya kembali kita buat 1 TC, 1 TC lagi di sebelahnya, jadi total 4 buah TC ya. TC yang ketiga, dan TC yang keempat. Nah, polanya seperti ini, cukup sederhana. Lakukan ini, ulangi hingga ke akhir putaran. Nah, sudah mendekati akhir putaran. Setelah 4 rantai, skip 4, 1, 2, 3, 4, 1 TC 4 kali, 1, 2, 3, 4 dan TC yang keempat. Kemudian 4 rantai, 1, 2, 3, 4, skip 4. Sini ya, 1, 2, 3, 4. Nah, ini pas berada di sini.
langsung kita slip stitch di rantai ketiga. Jadi slip stitch di rantai yang ketiga, 2 rantai, 1 2. Nah, selesai pola bagian yang pertama. Selanjutnya pola bagian yang kedua. Untuk pola bagian yang kedua tidak terlalu sulit, cukup mengisi tiap-tiap lubang dengan 1 DC. Dimulai dari sini ya. Jadi 1 DC setiap lubang. Nah, kemudian di bagian 4 rantai ini kita isi tiap rantai dengan 1 DC. Seperti ini cara membuatnya ya. Dikaitkan di bagian rantainya agar nanti terlihat rapi. Nah, seperti ini. Kemudian lanjutkan 1 DC di setiap atas bagian TC. Oke, lanjutkan DC berkelilingnya hingga ke akhir putaran. Mendekati akhir putaran, DC terakhir. Oke, slip stitch di rantai kedua, 3 rantai. Kita ulang bagian pertama, 3 rantai, 1 2 3. Nah, selesai bagian yang kedua, kita kembali ulang bagian pertama. Pertama kita buat TC sebanyak 3 kali, sejajarkan saja ya. 1 2 3. Kemudian 4 rantai, 1 2 3 4. Kembali kita skip 4 atau kembali saja jajarkan ya, sama seperti yang ini. Kita buat 1 TC 4 kali. 1 2 TC ketiga, dan TC yang keempat. Kemudian kembali 4 rantai, 2 3 4, kembali sejajarkan. Kita buat 1 TC 4 kali atau kita skip 4. Satu, 2, TC ketiga, dan TC yang keempat. Oke, lanjutkan pola ini hingga ke akhir putaran. Oke, sudah mendekati akhir putaran. Empat rantai setelah 4 TC. Nah, sejajarkan. Ingat slip stitch di rantai yang ketiga. Kemudian 2 rantai, 1 2. Nah, sudah selesai. Untuk berikutnya kita ulang bagian yang kedua, yaitu isi tiap-tiap lubang dengan 1 DC.
Nah, lanjutkan hingga akhir putaran ya. Kemudian jangan lupa slip stitch 3 rantai. Kembali kita ulang motif bagian yang pertama. Lalu nanti slip stitch akhir putaran 2 rantai, kembali ulang motif bagian kedua. Nah, ini saya sudah selesai pengulangan hingga tingginya pas, saya rasa ya. Saya kehabisan yang warna hijau, jadi saya lanjutkan dengan warna biru. Oke, untuk bagian motif ini saya buat tingginya sekitar 22 cm. Nah, saya akhiri bagian motif di bagian yang kedua, di bagian DC berkeliling. Nah, selanjutnya ini di akhir putaran slip stitch 1 rantai, kemudian isi tiap-tiap lubang dengan 1 SC. Kerjakan 1 SC berkeliling hingga akhir putaran. Nah, sudah mendekati akhir putaran, langsung slip stitch di akhir putaran 1 rantai. Sebentar. Nah, untuk pengerjaan berikutnya saya akan membuat tempat untuk meletakkan tali pegangan. Lipat bagian bawah dengan rapi, sejajarkan hingga ke atas. Beri tanda di bagian sudut kiri dan kanan. Nah, saya akan kira-kira di mana nanti talinya ya, sekitar di sini mungkin. Saya beri penanda, lalu hitung dari bagian sudut jaraknya agar pas untuk kiri dan kanan nanti. Nah, dari sini hitung, saya mendapatkan itu 12 SC dari sudut. Lakukan juga dari sudut sini 12 SC, beri penanda. Lakukan untuk sisi sebelahnya 12 SC juga dari sudut. 12 SC dari sudut yang sebelah sini juga. Nah, saya sudah dapatkan tempat untuk talinya ya. Selanjutnya penanda yang bagian sudut kita lepaskan. Kita akan mulai membuat bagian tali di tempat penanda ini, yang ini dan yang belakang. Kita lanjutkan dengan mengisi tiap-tiap lubang dengan 1 SC ya. Setelah akhir putaran 1 rantai, isi tiap-tiap lubang 1 SC hingga ke penanda yang pertama. Nah, ini sudah di bagian penanda. Saya lepaskan penandanya dan saya buat 1 SC di tempat penanda tadi. Nah, saya akan mulai membuat talinya. Saya akan buat 80 rantai. Kalau teman-teman ingin membuat talinya lebih panjang, tinggal ditambah ya. Kita buat di sini saya buat 80 rantai. Kalau ingin lebih pendek, tinggal dikurangi. Nah, setelah 80 rantai, saya akan langsung SC-kan ke penanda berikutnya ya. Kita SC-kan ke penanda berikutnya, usahakan bagian talinya jangan berbelit. Nah, di sini di penanda yang berikutnya ini langsung saja kita SC-kan. Oke, 1 SC di penanda. Nah, lanjutkan 1 SC setiap lubang. Oke, lanjutkan ya 1 SC setiap lubang hingga ke penanda berikutnya di sisi sebelahnya.
di sini. Nanti di situ kita kembali buat di penanda ini, kita kembali buat 80 rantai sama seperti yang ini. Kemudian SC kan di sini di penanda berikutnya dan lanjutkan hingga akhir putaran itu 1 SC ya. Nah, ini sudah selesai satu putaran, talinya sudah jadi, tapi talinya masih kecil. Jadi kita akan lebarkan. Ini di akhir putaran langsung slip stitch 1 rantai. Oke. Kemudian kita akan lebarkan bagian talinya dengan membuat SC berkeliling, termasuk di bagian rantai kita isi 1 SC setiap rantainya ya. Tapi di bagian sudut kita akan buat belokan nanti. Nah, ini saya SC dulu hingga ke sudut tali yang pertama ini. Isi tiap-tiap lubang dengan 1 SC. Nah, ini sudah di dekat sudut ya, 2 SC terakhir dekat sudut ini. Kita akan buat belokan agar terlihat lebih rapi. Jadi 3 SC kita jadikan 1 ya. Kita lakukan 3 tarik benang. Ini sudut, sebelum sudut tarik benang, kemudian di SC yang di sudut ini tarik benang, kemudian di bagian talinya, di bagian rantai pertama kita tarik benang. Nah, ada 3 seperti ini, kemudian keluarkan seperti ini ya, dan lanjutkan mengisi bagian rantai talinya dengan diisi 1 rantai, kita isi 1 SC. Nah, teman-teman bisa lihat ya, belokannya jadi seperti ini, menaik. Oke, kita lanjutkan ya, 1 SC setiap rantai. Ini isi semuanya dengan 1 SC hingga ke sudut yang ini. Nanti kita akan buat belokan lagi sama seperti yang sebelumnya. Nah, ini saya sudah selesai membuat setiap rantainya dengan 1 SC. Nah, ini sudah di bagian sudut, di rantai terakhir bagian tali ya. Rantai terakhir bagian tali di sudut dan di bagian tas kita akan tarik benang. Sama seperti yang ini tadi. Pertama, tarik benang di rantai terakhir tali, lalu tarik benang di sudut, dan tarik benang di bagian SC setelah sudut. Keluarkan semuanya. Lalu lanjutkan mengisi tiap SC dengan 1 SC. Nah, seperti ini ya hasilnya, sama seperti yang ini. Jadi lanjutkan membuat bagiannya ini 1 SC setiap lubang. Nanti di bagian rantai ini juga jangan lupa di bagian sudut 3 SC dijadikan 1 ya. Lanjutkan hingga akhir putaran, slip stitch 1 rantai, kemudian buat kembali SC berkeliling hingga beberapa kali agar bagian talinya besar. Dan jangan lupa untuk bagian sudutnya kita buat belokan. Tapi kalau teman-teman kesulitan membuat belokan seperti ini, bisa di skip dengan cara membuat 1 SC setiap lubang. Jadi tidak perlu harus persis sama seperti yang saya kerjakan ya. Jadi bisa langsung saja 1 SC setiap lubang dan bisa dibuat tebal talinya sesuai keinginan. Saya berencana membuat sekitar 3 baris atau 4 baris. Nah, ini sudah selesai tasnya. Dan untuk bagian tali, jadi saya membuat total 4 baris SC berkeliling. Dan untuk bagian sudutnya saya buat belokan 3 SC jadi 1, seperti ini penampakannya. Tapi kalau teman kesulitan membuatnya, bisa di skip ya, tidak usah harus 3 SC jadi 1, isi saja setiap lubangnya dengan 1 SC, tidak apa-apa. Nah, untuk bagian tinggi tas ini saya mendapatkan ukurannya adalah tinggi 26 cm dan lebar 24 cm.
Nah, untuk bagian awal dan akhir motif, kita mulai dari sisi ini, naik ke atas. Bisa dilihat ya, tidak terlalu kelihatan awal dan akhir motifnya. Langsung lurus ke bagian sini dan berakhir di sini. Nah, untuk pengerjaan tas ini, warna benang warna hijau saya habis ya, tinggal sisa sedikit sekali, jadi bisa dibilang habis. Sementara untuk yang warna biru dongkernya, dari satu gulung sisanya segini. Nah, semoga pola saya kali ini mudah untuk diikuti. Terima kasih buat yang sudah menonton. Sampai jumpa di uploadan video terbaru berikutnya.